Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana analisis of variance atau ANOVA dalam cluster sampling. Di sini dari bentuk tabelnya itu sendiri ada between cluster, ada within cluster, kemudian ada total. Dengan derajat bebasnya masing-masing n-1, n dikali m besar min 1, kemudian n m min 1. Lalu di sini ada jumlah kuadratnya. Di sini yang between cluster kita simbolkan sebagai SSB dengan rumus sigma I sama dengan 1 sampai n, sigma J 1 sampai m, Y bar I min Y bar bar dikuadratkan. Kemudian kuadrat tengah dari between cluster itu kita simbolkan MSB1 kuadrat, yaitu sama dengan SSB dibagi N min 1, atau jumlah kuadratnya dibagi derajat bebas. Lalu untuk within cluster, jumlah kuadratnya kita nyatakan sebagai SSW dengan rumus sigma I sama dengan 1 sampai N, sigma J sama dengan 1 sampai M, YIJ dikurangi Y bar I dikuadratkan. Kemudian kuadrat tengahnya itu adalah SW kuadrat, ya. Sama seperti between cluster, ini jumlah kuadratnya dibagi derajat bebasnya, yaitu SSW dibagi N kali M-1. Lalu untuk total, kita simbolkan untuk jumlah kuadratnya SST 0, ya. Sigma I sama dengan 1 sampai N, sigma J sama dengan 1 sampai M, YIJ dikurang Y bar bar dikuadratkan. Dengan min square-nya atau kuadrat tengahnya S kuadrat. Dengan demikian, sampel variance kita nyatakan sebagai S kuadrat sama dengan M dikali N-1 S kali SB1 kuadrat ditambah N-1 dikali SW kuadrat dibagi N-1. Kemudian ada yang dinamakan koefisien korelasi intra-cluster atau kita nyatakan sebagai ρ. Koefisien korelasi intra-cluster itu sendiri digunakan untuk mengukur tingkat homogenitas dalam cluster. Bisa juga disebut dengan rate of homogeneity. Kita lihat dari tabel ANOVA, ukuran koefisien korelasi intracluster bisa diperoleh dengan formula ρ sama dengan 1 dikurangi M dibagi M-1 dikali dengan SSW dibagi SSTO, ya. Berarti SSW itu adalah jumlah kuadrat dalam within cluster, SST0 itu untuk total. Dikarenakan hasil pembagian antara SSW dibagi SST0 itu diantara 0 sampai dengan 1, maka nilai ρ akan berada pada interval ρ lebih besar sama dengan min 1 dibagi M min 1 dan kurang dari sama dengan 1. Jadi ini adalah batasan untuk nilai ρ itu sendiri. Jika elemen dalam cluster homogen sempurna, maka ρ-nya sama dengan 1 dengan SW kuadratnya sama dengan 0 dan SB1 kuadrat sama dengan S kuadrat. Jika elemen di dalam cluster heterogen sempurna, maka ρ sama dengan min 1 per M min 1.
dengan SW kuadrat sama dengan S kuadrat dan SB1 kuadrat sama dengan 0. Oke, kita langsung ke contoh saja agar lebih terbayang. Di sini diketahui suatu akademi memiliki 24 kelas yang masing-masing kelas terdiri dari 8 mahasiswa. Untuk memperkirakan jumlah buku statistik yang dimiliki oleh mahasiswa, dilakukan pengambilan sampel SR-SWOR sebanyak 4 kelas. Nah, ini soalnya masih sama ya dengan yang bagian sebelumnya. Dari 24 kelas, kita ambil 4 kelas, masing-masing terdiri dari 8 mahasiswa. Berarti N kecilnya itu adalah 4, N besarnya adalah 24, dan M-nya adalah 8. Dari data tersebut, buatlah tabel ANOVA dan hitung koefisien korelasi intra-klasternya. Nah, di sini berarti yang kita perlukan adalah yaitu YI titik ya, atau total, kemudian rata-rata, dan juga variansnya ya, SI kuadrat. Oke, di sini YI titik sudah kita lengkapi 28, 45, 35, dan 44. Kemudian kita bisa hitung rata-rata buku per kelas yaitu 38. Kemudian SB kuadratnya yaitu 64,667. Kemudian kita hitung rata-rata dari setiap klasternya atau Y bar I. Di sini 3,5, 5,625, 4,375, dan 5,5. Sehingga kita bisa dapatkan rata-rata buku per mahasiswa yaitu Y bar serta variansnya ya, SB1 kuadrat. Kemudian dari varians dari per klasternya yaitu kita dapatkan 5,71, 5,98, 7,125, dan 8. Kita dapatkan SW kuadrat yaitu 6,70375. Sehingga kita bisa lengkapi tabel ANOVA ini kalau misalkan kita perhatikan dari derajat bebasnya between cluster N-1, N kecil itu kita peroleh 4, berarti derajat bebas untuk between cluster adalah 3. Kemudian jumlah kuadratnya di sini yang kita perlukan adalah Y bar I dan Y bar. Kita sudah dapatkan Y bar I itu berarti rata-rata untuk setiap klasternya yang ini. Kemudian Y bar ini ya, 4,75. Sehingga diperoleh untuk jumlah kuadrat between cluster 24,2496. Sedangkan kuadrat tengahnya MSB1 kuadrat tinggal dibagi antara SSB dengan N-1. Mendapat kita peroleh 8,0832. Kita lanjutkan untuk within cluster. Derajat bebasnya N dikali M-1. N-nya adalah 4, M-nya itu 8, dikurang 1 berarti 7. 7 dikali 4 diperoleh 28. Lalu jumlah kuadratnya di sini SSW yaitu YIJ dikurang Y bar I. YIJ berarti untuk setiap nilai ya. Kemudian Y bar I sudah kita hitung sehingga diperoleh SSW-nya 187,7050. Lalu mean square-nya S kuadrat W. Di sini kita bisa ambil dari SSW dibagi N kali M-1 diperoleh 6,7038.
Begitupun untuk total di sini nm-1 berarti n-nya adalah 4 dikali 8 dikurang 1 diperoleh 31. Sedangkan SSTO-nya di sini diperoleh 211,9546. Ya, kita lihat dari YIJ dikurang Y barbar dikuadratkan. Kemudian mean square-nya kita dapatkan 6,8372. Kemudian kita hitung koefisien korelasi intra-klasternya dengan rumus rho sama dengan 1 dikurangi M dibagi M-1 dikali SSW per SSTO. Di sini diperoleh minus 0,0121. Oke, selanjutnya kita akan melihat hubungan rho dengan sampling variance. Nah, di sini unbiased sampling variance itu kita bisa lihat dari variance Y bar dengan rumus sekian, kemudian variance Y barbar. Nah, di sini ada catatan untuk N besar atau jumlah klaster yang terpilihnya itu besar, itu variance Y barbarnya adalah seperti ini. Oke. Kemudian rata-rata per klaster untuk kelasnya itu kita dapatkan 38 yang tadi. Kemudian variance Y barnya kita hitung diperoleh 13,4723. Sedangkan rata-rata per elemen atau Y barbar itu kita peroleh 4,75. Dan kita hitung variance Y barbar dari rumus ini itu dapat 0,2105. Oke, dengan rumus yang selanjutnya di sini kita dapatkan V variance Y barbar itu 0,1629. Nah, ini jika n-nya kecil lebih baik pakai rumus 1. Karena kita di sini n-nya itu 4, ya berarti kita ambil yang rumus 1. Oke. Selanjutnya kita akan melihat design effect atau DEF pada cluster sampling. Design effect pada cluster sampling yaitu perbandingan antara variance dari suatu cluster sampling dengan variance sampel acak sederhana. Kita bisa formulakan DEF ini sama dengan V Y barbar cluster dibagi V Y barbar SRS. Dengan formula sekian didapatkan DEF-nya itu adalah N-M-1 dibagi M dikali N-1 dikalikan 1 plus M-1 rho. Jika n-nya besar, maka def-nya 1 plus m-1 rho. Nah, kita lihat def untuk contoh soal yang sebelumnya, berarti kita tinggal masukkan saja n-nya m, kemudian ada rho-nya, ya. Sudah dapat diperoleh 1,182. Oke. Selanjutnya kita akan lihat estimasi proporsi pada equal cluster sampling. Nah, di sini ilustrasinya adalah sebanyak 20 kotak masing-masing berisi 5 buah bola diambil sampel sebanyak 4 kotak secara acak. Nah, ini yang terpilihnya ya, 4 kotak dengan 5 bola. Bola-bola yang terdapat di dalam kotak terdiri dari 2 warna, yaitu putih dan hitam. Perkirakan proporsi bola berwarna hitam beserta variansnya. Berarti di sini kita dapatkan N besar yaitu 20, N kecil adalah 4, M itu 5.
Oke. Karena pertanyaannya adalah bola hitam, berarti kita fokus pada bola hitam di setiap kotak. Untuk kotak pertama itu bola hitamnya 3, yang kedua itu 2, yang ketiga adalah 4, dan yang terakhir adalah 1. Ya, di sini berarti kita nyatakan jumlah bola hitamnya, misalkan itu dengan simbol AI ya. Berarti A1-nya 3, A2-nya 2, A3-nya 4, dan ini A4 harusnya ya. A4 sama dengan 1. Lalu kita lihat proporsinya, karena di sini setiap kotak itu ada 5 ya. Berarti penyebutnya itu semuanya 5 ya. Berarti kita nyatakan proporsinya misalkan dengan simbol PI ya. Untuk P1 berarti 3/5, P2 2/5, P3 itu 4/5, dan P4 itu 1/5. Kemudian kita bisa lakukan estimasi proporsi bola hitam, atau kita nyatakan sebagai P di sini, sama dengan 1/n sigma I sama dengan 1 sampai N dikali dengan PI. Berarti N-nya itu adalah 4 dikali dengan masing-masing proporsi dari setiap kotak diperoleh 0,5. Kita juga bisa hitung variansnya, varians dari proporsi yaitu VP. Kita peroleh dengan rumus ini diperoleh 0,0133. Nah, dalam estimasi proporsi di sini kita dapatkan NMPQ ya. Di sini berarti M sigma I sama dengan N 1 sampai N, PI dikurang P kuadrat ditambah M dikali sigma I sama dengan 1 sampai N PI QI ya. Atau di sini NMPQ sama dengan M dikali N-1 S kuadrat P1 ditambah NM SW kuadrat. Yang kita tahu SST0, SSTO ya, itu untuk total itu adalah bisa dijumlahkan antara SSB ditambah SSW. Nah, ini keterangannya. Berarti di sini NMPQ ini bisa kita simbolkan ya, kita nyatakan SST0, SSTO, kemudian SSW itu untuk NMSW kuadrat, SSB itu MN-1 SB1 kuadrat. Nah, ini untuk perhitungannya. Lalu koefisien korelasi intraklaster masih sama, yaitu rho sama dengan 1 dikurang M dibagi M-1 dikali SSW per SSTO. Desain efeknya itu sendiri dengan rumus seperti ini. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Sebanyak 384 rumah tangga dikelompokkan menjadi 48 klaster dengan muatan rumah tangga untuk setiap klaster sama. Kemudian diambil sampel secara acak sebanyak 5 klaster, dilakukan wawancara terhadap semua rumah tangga pada klaster yang terpilih. Dari hasil wawancara diperoleh data pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh KRT ya sebagai berikut. Di sini kodenya 1 itu untuk tidak tamat SD, lalu untuk tamat SD itu 2, tamat SMP 3, tamat SMA atau sederajat 4, dan tamat perguruan tinggi 5.
Dan di sini kita bisa tahu setiap klaster sama, artinya 384 jumlah rumah tangganya. Ketika ada 48 klaster, maka setiap klasternya akan ada 8 rumah tangga. Ya, hasil pembagian antara 384 dibagikan dengan 48. Lalu soalnya perkirakan proporsi KRT yang pendidikannya SMP ke atas, lengkapi dengan standar error, RSE, dan 95% confidence interval. Kemudian hitung koefisien korelasi intra-cluster dan desain efeknya. Oke. Kita langsung ke hasilnya saja. Di sini klasternya ada 5 ya. Kemudian di sini yang kita perhatikan adalah pendidikannya SMP ke atas, berarti tamat SMP, tamat SMA, dan tamat perguruan tinggi. Artinya lebih dari 3 ya. Di sini simbolnya masih sama, berarti untuk jumlahnya, karena di sini kita lihat jumlah untuk isiannya lebih dari 3. Untuk klaster 1 itu ada 4, klaster 2 ada 5, sampai dengan klaster 5 itu ada 3. Ini totalnya ada 21 kalau kita jumlahkan semuanya. Lalu proporsi untuk setiap klasternya, karena di sini ada 8 rumah tangga ya untuk setiap klaster, tinggal dibagikan dengan 8 ya untuk jumlahnya. Totalnya berarti kita jumlahkan semuanya. Kemudian QI, berarti QI ini adalah 1 dikurangin PI ya. Berarti untuk klaster 1, 1 dikurang 4/8 adalah 4/8. Untuk klaster 2, 1 dikurang 5/8 itu 3/8, dan seterusnya. Lalu kita peroleh SI kuadrat itu sama dengan PI dikali QI. Tinggal dikalikan saja, sehingga hasilnya untuk klaster 1 itu 16/64 sampai dengan klaster 5. Oke. Kita estimasi proporsinya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus P sama dengan 1/N, sigma I sama dengan 1 sampai N dikali untuk PI-nya ya, sigmanya. Berarti di sini kita peroleh 0,525. Tentunya ini harus dijumlah ya, jumlah dari PI. Nah, ini karena ada tabel bantuan total, berarti kita tinggal langsung masukkan sigma PI-nya. Ya, 21/8. Lalu kita hitung SB1 kuadrat dengan rumus ini diperoleh 0,01094. Kemudian varians dari proporsinya diperoleh 0,00196, standar error 0,04427. Lalu untuk SSW, SSB, dan SSTO dengan rumus yang di slide sebelumnya kita dapatkan hasilnya, dan korelasi intercluster kita dapatkan, kemudian def-nya juga kita dapatkan dari rumusnya. Ini tinggal rekan-rekan masukkan pada rumus yang ada ya. Oke. Kemudian perhitungan sampling error rata-rata elemen dengan stata. Nah, ini karena ini kita ambil kita ambil materinya dari STIS ya. Di sini mereka menggunakan stata. Kalau misalkan rekan-rekan ingin mencoba ya, silakan bisa diinstal dulu statanya, kemudian lakukan apa yang didemonstrasikan di PowerPoint-nya. Oke. Nah, ini ya, silakan bisa dilihat saja. Kalau misalkan mau dicoba menggunakan stata, yang jelas kita sudah
tahu ya untuk perhitungan secara manualnya. Oke. Lalu di sini ada latihan. Di sini suatu kebun apel terdiri dari 270 petak, masing-masing memuat 4 pohon apel. Yang menjadi pertanyaannya yaitu yang tadi kita kerjakan, yaitu tabel ANOVA, koefisien korelasi intraklaster, kemudian rata-rata berat apel tiap pohon, sampai dengan interpretasi hasilnya. Ini silahkan kerjakan. Mungkin karena tidak semuanya menggunakan stata, kerjakan saja secara manual ya, menggunakan rumus-rumus yang sudah kita demonstrasikan di sebelumnya. Oke. Itu saja barangkali materi terkait dengan pertemuan ke-9 ya. Semoga dapat ditangkap dan mohon maaf apabila ada hal yang mungkin kurang berkenan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.